Halo teman-teman, apa kabar? Harapannya sih semuanya baik ya. Ketemu lagi bareng aku Haris Hadi Kusuma di TL Simulation pada materi Structure Query Language atau SQL. Gimana kelasnya teman-teman? Pastinya seru banget ya, karena didampingi oleh instructor yang memang sangat memahami lah pada bidang SQL ini. Oke, jadi aku sudah ngumpulin beberapa soal ya dari assignment pada batch-batch sebelumnya. Nah, dari situ aku coba cari yang memiliki kemiripan lah dengan soal yang teman-teman atau assignment yang teman-teman sekarang sedang hadapi. Harapannya adalah nanti setelah kita melakukan TL simulation ini, teman-teman bisa lebih mudah dalam pengerjaan assignment teman-teman masing-masing. Seperti itu, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Siap, kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, mungkin kita akan langsung masuk ke topik utama kita hari ini yaitu TL simulation. Oke, nih, teman-teman. Jadi kita nanti akan gunakan database dari Deluxe e-commerce. Deluxe e-commerce ini merupakan e-commerce yang fiktif ya, dari yang bergerak di bidang pakaian seperti itu, teman-teman. Oke, nah ini skill set yang teman-teman harus dapatkan ya dalam mengerjakan assignment masing-masing teman-teman itu aggregate function, get function, join, CTA, dan window function. Harapannya dari kelima skill yang dibutuhkan ini harus ada ya di dalam pengerjaan teman-teman semuanya. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja ya. Langsung kita akan gunakan di sini adalah Deluxe e-commerce. Deluxe e-commerce, terus caranya yang paling mudah adalah teman-teman pertama masukkan dulu dari tabel-tabel yang dibutuhkan, pindahkan dulu kemari, ya. Setelah itu biar nggak terlalu sempit untuk melakukan query, teman-teman bisa sembunyikan dulu. Oke, nah kemudian ini tempat untuk melakukan query-nya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang pertama, nah ini salah satu soalnya. Buatlah sebuah query ya untuk mendapatkan total user di mana telah selesai atau komplit dalam melakukan order dan total order setiap bulannya dan pada time frame Januari 2019 sampai April 2020 dan expected output yang diharapkan dari soal ini yaitu bulan terus total user dan total order itu teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke BigQuery-nya. Oke, ini pertama soalnya sudah aku copy pastekan dulu di atas biar lebih mudah, nggak usah bolak-balik ke slide. Oke, pertama, nah kita harus tahu dulu folder table mana yang dibutuhkan. Kita harus ada punya bulan atau tanggalnya, terus kemudian total user dan total order. Nah, ini setelah dicari itu ternyata ada pada folder pada table orders seperti itu teman-teman, ada di sini. Nah, yang harus dilakukan adalah pertama select, kita lihat dulu select kita from dari mana, dari sini tabelnya kita copy dulu kan kemari. Nah, kontrol enter untuk melihat seperti apa tabel yang akan kita gunakan. Nah, selain dari sini teman-teman sebenarnya juga langsung bisa lihat dari previewnya. Oke, Oke, langsung ke soalnya teman-teman ya. Yang dibutuhkan apa? Bulan. Bulan itu didapat dari mana? Dari created app. Berarti kita select dari created app. Nah, tapi di sini yang dibutuhkan hanya bulan. Nah, maka kita ubah dulu dari timestamp yang kita punya, kita rubah menjadi string ya, biar lebih mudah nantinya. Berarti di sini kita harus format date ini seperti apa yang mau kita buat. Pertama kita munculkan tahunnya, kemudian bulannya. Oke, koma dari kolom yang kita butuhkan. Oke, kita tutup. Oke, terus kemudian kita kasih nama. Kita kasih nama sesuai dengan soal. Terus kemudian yang kedua kita butuhkan apa lagi di sini? Total user. Total user berarti count.
bukan sum ya teman-teman, tapi count. Count, tapi karena kita di sini butuh nilai yang unik, maka kita masukkan count distinct. Count distinct dari apa? Dari kita langsung bisa klik aja dari sini total user. Ini kita kasih nama total user. Kemudian yang ketiga kita butuh total order. Sama berarti count distinct dari total order, order ID. Oke, kita kasih nama total order. Oke, dari sini karena kita melakukan agregasi, maka kita butuh yang namanya group by. Group by apa teman-teman? Group by dari kolom atau apa namanya? Ya, dari kolom yang tidak dilakukan agregasi. Di sini apa? Mom. Otomatis dia sudah benar ya. Terus kemudian untuk biar lebih bagusnya lagi, kita urutkan berdasarkan yang nomor satu atau berdasarkan format date bulan. Selesai teman-teman. Coba kita munculkan, klik Ctrl Enter. Nah, seperti ini yang dibutuhkan ada setiap bulannya dari bulan 1 sampai dengan bulan 10. Nah, tapi di sini ada lagi pertanyaannya, teman-teman. Oke, dari sini time frame-nya dia itu dari bulan Januari 2019 sampai dengan April 2022. Nah, maka kita akan gunakan filter atau where di sini dari date created at. Kenapa kita gunakan date? Karena di sini masih dalam bentuk timestamp ya, teman-teman. Kita rubah dulu menjadi format date. Between dari mana? Dari Januari 2019, kita kasih tanda petik 2019 Januari tanggal 1 ya, sampai dengan 2022 bulan April atau bulan 4. Tanggal berapa? Terakhir di bulan April tanggal 30. Oke, terus kemudian di sini yang diminta apa? Yang telah komplit. Nah, komplit ini ditemukan di mana? Nah, untuk cari itu, teman-teman bisa lihat di status. Kita cari dulu untuk status ini distingnya atau uniknya itu ada apa aja. Select, kita bisa munculkan dulu di sini untuk status ya. From ini kita copy dari sini. Oke, status di sini kita mau cari nilai uniknya aja. Oke, kita blok dulu, kemudian Ctrl Enter. Nah, ini ternyata status yang kita punya ada 5. Nah, tapi yang kita butuhkan adalah yang komplit aja. Kita copy di sini. Terus kemudian di sini status sama dengan kita komplit. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ragu-ragu ya, khawatirnya ada huruf kecil atau huruf besar yang apa namanya, yang mengakibatkan ini nggak bisa muncul. Nah, kita bisa ganti di sini pakai lower atau kita merubah semua yang ada di kolom status ini menjadi huruf kecil semua seperti itu. Oke, yang ini kita hapus dulu biar tidak mengganggu. Oke, sekarang kita coba lagi Ctrl Enter. Ini seperti apa? Oke, dari bulannya dari tanggal 1 dari bulan 1, sorry, 2019 sampai dengan di sini tahun 2022 bulan 4 atau bulan April. Oke, aman dari sini. Dan juga kemudian total user dan total order yang kita punya. Oke, sampai di sini aman ya teman-teman ya. Apa ada pertanyaan? Oke, aman ya harusnya lah. Apa namanya dari soal seperti ini. Oke, kita lanjut untuk yang kedua. Nah, ini teman-teman nanti aku kirimkan juga ke teman-teman biar lebih mudah lah kalau misalkan mau memahami lagi. Itu slide-nya nanti aku akan berikan ke teman-teman. Oke, kemudian yang kedua ini yaitu membuat suatu query ya untuk mendapatkan month to date dari total revenue di mana setiap kategori produknya itu yang telah apa namanya telah dilakukan 3 bulan yang lalu dengan anggapannya hari ini adalah tanggal 15 April 2022. Terus kemudian di breakdown juga
berdasarkan apa namanya tanggal seperti itu. Dan expected output yang diharapkan yaitu pertama date, produk kategori dan juga revenue. Oke, coba kita apa namanya lakukan query ya teman-teman. Oke, pertama pertama pasti yang dibutuhkan adalah dari mana kita dapat date, terus produk kategori dan juga revenue ini ternyata ada dari dua tabel yaitu order items, terus yang kedua yaitu dari tabel produk. Jadi kita harus nantinya akan melakukan join di sini. Oke, pertama yang kita butuhkan adalah kita select dari apa yang kita butuhkan yaitu tanggal ya. Tanggal itu kita bisa dapat dari order item created at. Oke, kemudian karena di sini apa namanya kita butuhkan tanggalnya saja bukan time stamp ya. Kita rubah menjadi date. Ini kita kasih nama date sesuai dengan permintaan dari soal. Oke, kemudian yang kedua kita butuh kategori produk atau produk kategori. Ada, nah ternyata ada di tabel yang produk ini, kategori. Kita masukkan, kita kasih nama sesuai dengan permintaan soal, produk kategoris. Oke, kemudian yang ketiga kita butuh revenue. Revenue itu dari apa? Nah, revenue itu dari sales ya teman-teman. Oke, di sini ada sales price. Kita masukkan di sini. Nah, cuma di sini kan apa namanya? Karena created date yang kita punya ini timestamp, otomatis bergerak setiap detiknya. Gitu. Jadi kita harus lakukan agregasi yaitu sum. Seperti ini teman-teman. Kita kasih nama revenue. Oke, kemudian kan kita diminta untuk membuat mount to date. Ya, kalau membuat mount to date, otomatis kita juga butuh ekstraksi dari tahun, bulan, tahun dan bulan sebenarnya. Tapi untuk kali ini kita coba masukkan juga untuk harinya. Ekstrak, sorry, ekstrak. Oke, ini langsung muncul ya. Partnya yang kita butuhkan apa? Pertama kita butuh year, kita butuh tahun. Dari apa? Dari created at. Kemudian ini kita kasih nama year ya. Terus kemudian kita juga butuh bulan. Oke, kita ganti jadi month. Terus kemudian kita juga butuh hari. Kita kasih nama hari. Oke, nah yang tadi kita bahas ya, dari apa namanya, tabel mana kita akan dapatkan, yaitu dari order item. Oke, kemudian kita lakukan join, left join, bisa apa namanya, inner join, dan lain sebagainya. Tapi untuk kali ini ya, itu karena data yang kita punya lebih banyak dari apa namanya order item, maka kita akan gunakan left join, sorry, left join dengan apa di sini satunya produk. Kita lihat detailnya, kita copy di sini, kita masukkan di produk. Oke, kemudian kita apa namanya berinisial di sini biar lebih mudah. Ini order item kita kasih nama O, terus ini kita kasih nama P untuk produknya. Oke, terus kemudian dari sini kita cari yang samanya apa? Berarti O titik kita cari di sini untuk order itemnya di sini apa? Kita lihat skemanya, produk ID ya. Produk ID itu sama dengan dari ID dari produk itu sendiri kan pastinya. P.id. Oke, kemudian dari sini ini belum selesai. Pastinya apa namanya? Masih ada error. Kenapa? Karena kalau kita melakukan agregasi itu kita harus group by.
Group by dari apa? Dari seluruh yang tanpa melakukan agregasi, yaitu pertama satu, kemudian dua, kemudian tiga. Ini suatu agregasi ya, kita nggak usah masukkan tiganya, nggak usah, langsung empat, lima, kemudian enam. Oke, sampai sini aman ya harusnya ya teman-teman ya. Terus kemudian dari sini kita butuhkan apa? Nah, dari sini yang kita butuhkan adalah month to date. Maka kita harus lakukan subquery atau kita gunakan CTA. Berarti ini kita kasih nama tabel 1 ya, atau T1 as ini. Kemudian kita query lagi yang kita butuhkan, yaitu select apa yang kita butuhkan di sini date ya, sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian kita butuhkan di sini produk kategori. Ini aku copy dari sini produk kategori. Terus kemudian kita juga butuh dari revenue. Kita masukkan revenue di sini. Oke. Setelah itu karena di sini yang diminta revenue adalah month to date ya teman-teman. Berarti kita harus lakukan sum ya. Sum dari revenue over ini window function yang kita gunakan ya. Partition by, kita partisi berdasarkan apa? Berdasarkan produk kategori kan ya. Berdasarkan produk kategori yang kita punya. Kemudian di sini karena month to date maka kita apa namanya juga butuh bulannya. Yang di sini. Terus kemudian kita juga butuh tahun. Oke, dari sini apa namanya kita mau urutkan juga order by, urutkan berdasarkan date-nya. Oke, ini kita kasih nama revenue lagi ya, biar sesuai dengan permintaan dari soal. Nah, aku bikin gini supaya lebih gampang. Oke, dari sini ini kita kasih nama revenue. Oke, dari tabel apa? From dari T1 yang tadi sudah kita buat. Oke, kemudian dari sini yang diminta adalah dari tahun berapa di sini? 15 April 2022 dan 3 bulan ke belakang ya teman-teman. Berarti kita gunakan tahunnya year sama dengan 2022. Terus kemudian untuk bulannya ini apa namanya, karena ada banyak ya, 3 bulan ke belakang, berarti dari tanggal 2, tanggal 3, dan tanggal 4. Februari, Maret, dan April. Oke, pas 3 bulan. Oke, kemudian tambahan lagi untuk D-nya. Nah, karena di sini kita mau potong waktunya sampai dengan 15 hari, maka kita gunakan D-nya kurang dari sama dengan 15 hari. Terus biar lebih bagus, ini kita bisa lakukan order by. Order by apa? Order by dari produk kategorinya dulu, kemudian dari waktunya. Oke, kemudian kita kontrol enter untuk memunculkannya. Oke, apa hasilnya? Nah, oke teman-teman. Jadi ini sudah terbentuk untuk mount to date dari setiap kategorinya. Ini ada aksesoris dan aktif dan lain sebagainya. Jadi urut terus dari bulan 1, bulan 2, tanggal 1, tanggal 2 sampai dengan tanggal 15 seperti itu. Oke teman-teman, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk soal-soal berikutnya ya pada TL simulation berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa.